Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Ya, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh Ahmad Taufik. Baiklah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Semoga dengan berdoa pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil, Bu. Ya, ada semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Harus tetap sehat, semangat dan bahagia pokoknya. Karena sebentar lagi kalian akan memasuki masa-masa ujian. Jadi ada latihan ujian sekolah, kemudian ujian sekolah yang menentukan kalian lulus atau tidaknya di kelas 12 ini. Jadi harus selalu jaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar inti atom dan iptek nuklir, KD 3.7 dan 4.7. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian nanti harus mampu menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya dalam kehidupan. Kalian harus berdiskusi dalam kelompok untuk membuat analisis materi atau eksplorasi konsep tentang karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk presentasi. Bisa berupa gambar, tulisan, diagram, poster, PPT, atau video sesuai dengan kelompoknya. Sudah saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam menganalisis materi yang seperti tadi sesuai dengan kelompoknya. Oke, pada hari ini ada kesepakatan kelas. Yang pertama, hadir tepat waktu dalam 2 menit sesuai jadwal. Yang kedua, kelompok peserta didik sesuai dengan profil belajar. Yang ketiga, semua peserta didik memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang keempat, saling menghormati. Yang kelima, jika ada yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Selanjutnya, tidak keluar masuk ruangan kecuali gangguan sinyal. Kemudian berperan aktif ketika berdiskusi. Terakhir, mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai kesepakatan. Oke, apakah disepakati untuk kesepakatan kelas hari ini? Cukup, Bu. Baik, cukup, Bu. Alhamdulillah. Berarti kalau sudah disepakati, sekarang kemarin sudah dibagi kelompok sesuai dengan profil belajar kalian masing-masing, bahwa materi ini membahas tentang 4 kategori. Ada karakteristik inti atom, ada energi ikat inti, ada radioaktivitas, dan aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Di sini nanti dari 4 kelompok ini akan mempresentasikan masing-masing hasil dari diskusi kelompoknya kemarin. Kalian silakan berbagi peran, role play pada saat presentasi kerja hasil kelompok. Perannya yang pertama adalah sebagai presenter, yaitu yang mempresentasikan. Kemudian peran yang kedua adalah sebagai penjawab pertanyaan atau memberi umpan balik dari kelompok lain. Dan yang ketiga, peran sebagai penanya atau yang menanggapi presentasi kelompok lain. Kemudian suasana hati sedang kacau, tidak konsentrasi, mari kita lakukan teknik stop. Ini adalah latihan sederhana untuk membangun kondisi berkesadaran penuh atau mindfulness. Latihan ini dinamakan latihan STOP, stop. Caranya dengan berhenti, menarik napas dalam, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan, dan pikiran. Setelah itu, lanjutkan kegiatan Anda kembali. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung.
Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Napas lagi. Keluarin lagi. Lakukan sebanyak 2 kali. Gimana rasanya? Agak lebih rileks? Ya Bu, sudah Bu. Sekarang bisa kita lanjutkan untuk presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang karakteristik inti atom. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Kalista Septiana. Saya Ahmad Taufik Rahman. Baik, selanjutnya penyampaian materi. Dapat kita lihat dari gambar, di situ ada yang dinamakan dengan inti atom, kemudian elektron. Nah, inti atom ini terdiri atas proton dan neutron. Kemudian banyaknya proton di dalam inti atom itu disebut dengan nomor atom. Nah, kemudian bola-bola yang berwarna merah yang mengelilingi inti atom itu disebut dengan elektron yang bermuatan negatif. Baik Bu, izin bertanya pada kelompok 1. Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nanda Zakia Sulta, izin bertanya. Terima kasih. Apakah di dalam inti atom itu hanya terdapat proton dan neutron saja? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin jawab. Jadi, di dalam inti atom ini hampir sebagian besar disusun oleh proton dan neutron. Jadi, hampir sama sekali tidak ada sumbangan dari elektron. Cukup. Cukup? Siap, tidak Bu. Oke, cukup. Kalau cukup kita beri applause dulu untuk kelompok 1 dan Saya Bu yang presentasi Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berkat diri dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Suprayogo, dan kedua ada Andi Wahyudiansyah, yang ketiga ada Najila Octaviona, dan yang keempat ada Enrique Katinti. Ada atau langsung aja ke PPT. Pertama ada Enrique Katinti. Enrique Katinti ada atau energi reaksi inti yang timbul diperoleh dari keterangan delta E sama dengan energi ikat dan A sama dengan nomor massa. Oke, Baik, sekian dari presentasi dari saya. Mungkin jika ada yang kurang jelas bisa untuk ditanya. kelompok 2 dipersilahkan. Dari kelompok 3 Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Pada presentasi itu kan ada terdapat tentang energi ikatan inti. Nah, energi ikatan inti itu berasal dari mana ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Telah diketahui sebelumnya, nukleon itu terdiri atas proton dan neutron. Maka massa nukleon itu gabungan dari massa proton dan massa neutron. Kecil daripada massa nukleon. Namun pada kenyataannya, massa inti atom itu lebih Selisih dari kecil daripada massa nukleon. Inti Nah, atom itu disebut dengan defek massa. Defek massa ini kemudian selisih dari berubah massa menjadi nukleon energi dan yang massa mengikat inti atom Nah, itu energi disebut ini yang disebut dengan defek massa. energi ikat inti. Defek massa ini kemudian Baik, terima berubah kasih. menjadi energi yang mengikat inti atom. Nah, energi ini yang disebut Ada yang menambahkan? energi ikat inti. Baik, terima Ada yang kasih. menambahkan dari kelompok cukup jelas? Jelas, terima kasih. Oke, kalau cukup. Cukup. Kalau cukup sekarang ke kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 atas nama Cedian Christian, dan yang kedua Rizal Faida, 3 saya Ahmad D, Firman AR. Di sini kami akan mempresentasikan tentang radioaktivitas. Kita sendiri adalah atom radioaktif yang mengandung energi yang Apakah yang baik, sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke. Kelompok Baik, 3 izin sudah bertanya. selesai presentasi. Nama saya Andi Wahyudiansyah dari kelompok 2. 1, 2, atau 4. Sinar gamma itu kan mempunyai beberapa sifat alamiah. Nah, apa saja sifat alamiah dari sinar gamma tersebut? sinar gamma memiliki beberapa sifat alamiah, yaitu 1. Sinar gamma tidak memiliki jangkauan maksimal di udara. Semakin jauh dari sumber, intensitasnya semakin kecil. Yang kedua, sinar gamma mempunyai daya isolasi paling lemah. Yang ketiga, sinar gamma mempunyai daya tembus yang terbesar. Dan yang keempat, sinar gamma tidak membelok pada medan listrik maupun medan magnet. Sekian, Bu. Oke.
tadi sudah presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Maka sekarang nanti produk presentasinya itu yang sudah dipresentasikan dan sudah diperbaiki, kalau ada perbaikan sesuai dengan tanggapan yang diberikan oleh kelompok lain, dikumpulkan dan diunggah dalam bentuk file ke Google Classroom di kelas kalian secara mandiri. Jadi kita tarik kesimpulan ya, kita tarik benang merahnya. Partikel penyusun inti tadi terdiri dari berapa? Ada yang bisa menyampaikan kembali? Penyusun inti atom itu ada proton dan neutron. Sebelum di Ibu tutup, Ibu mau merefleksi diri kalian. Kalian bisa membuat jurnal diri. Sekarang coba siapin kertas atau buku kalian. Kemudian tuliskan masalah yang kalian rasakan ketika kalian melaksanakan pembelajaran secara berkelompok yang telah dilakukan. Kemudian tulis alternatif pilihan solusi yang dapat kalian ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian tuliskan konsekuensi yang akan kalian hadapi jika kalian menggunakan pilihan penyelesaian masalah tersebut. Kemudian tuliskan keputusan penyelesaian masalah yang akan kalian ambil. Terus yang terakhir nanti cerita kepada temanmu, di sini juga boleh. Yang mau merefleksi diri dari apa yang sudah kalian lakukan 2 kali pertemuan ini. Baik Bu, saya Bu. Silakan. Masalahnya Bu ya, kalau kita kerja kelompok masalah yang paling utama nih Bu, kita ini kelompoknya tuh rumahnya jauh-jauh semua nih Bu, gak ada yang deket-deket Bu. Kayak itu simpang kanan disting, simpang kanan disting atas itu Bu. Oh, itu jauh banget itu. Terus alternatif solusinya apa? Alternatifnya itu mungkin kita ini Bu, dengan melakukan kerja kelompok itu kita pindah-pindah rumah Bu, dari rumah yang pertama ke rumah yang kedua dan yang rumah ketiga Bu. Kan kita kerja kelompok tidak hanya 1 hari Bu. Terus untuk konsekuensinya kan pasti ada yang ke bagian rumah dekat sama ke bagian rumah jauh nih ya. Misal tadi bagian rumah jauh ya tetap berangkat Bu, bukan cuma ke bagian rumah dekat berangkat, tapi kalau rumah jauh nggak boleh itu Bu. Jadi maunya rumahnya dekat maupun jauh kita harus tetap berangkat Bu. Tetap kerja kelompok. Siap plus untuk Dian. Silakan yang lain. Berpendapat Bu. Oke, silakan. Permasalahan yang biasanya saya hadapi dalam pembelajaran kelompok itu, yang pertama itu kurangnya keikutsertaan anggota kelompok dalam berdiskusi. Kemudian penyelesaian masalahnya itu biasanya saya lakukan itu seperti memberi bagian kepada masing-masing anggota agar mereka bisa turut ikut dalam berpartisipasi mengerjakan tugas kelompok. Kemudian yang ketiga itu konsekuensinya. Konsekuensi ini mungkin dalam waktu pengerjaannya itu akan lebih lama, kemudian bisa dianggap sebagai orang yang suka ngatur. Kemudian keputusannya itu memberi bagian kepada masing-masing anggota kelompok. Oke, terima kasih. Kasih applause untuk Kalista. Saya itu untuk waktu Bu. Jadi dari setiap kelompok kan setiap pribadi itu memiliki kesibukannya masing-masing. Nah, jadi nggak bisa ngatur waktu itu nggak pasti Bu. Jadi misalnya dari sekarang, tapi ada 1 orang nanti yang nggak bisa, jadi harus diundur lagi. Jadi masalahnya di milik saya itu ya waktu itu. Untuk alternatifnya, jadi semuanya itu kayak ada interaksi di grup, di situ ngasih pendapat. Jadi waktu ini tuh dirembukin lagi. Jadi misalnya besok ini bisa atau enggaknya. Semua bisa atau enggaknya, tidak ada bisa diluangkan waktunya atau tidak. Jadi pemecahan masalahnya itu cuma berkomunikasi. Jadi satu sama lain berkomunikasi dengan baik. Gitu, Bu. Terima kasih. Jadi dikomunikasikan lagi waktu kapan yang bisa kerja kelompok bareng-bareng gitu ya. Untuk pertemuan selanjutnya itu silahkan kalian pelajari materi yang telah di-share oleh teman-teman kalian tadi dan persiapkan diri untuk materi pembelajaran berikutnya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Belajar untuk minggu depan kalian. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohamah, CGP Angkatan Pertama Kabupaten Tanggamus, Lampung. Saya di sini akan menyampaikan refleksi dari pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang telah saya lakukan. Yang pertama, peristiwa yang terjadi. Alhamdulillah, saya telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional pada siswa kelas 12 IPA di sekolah saya, SMA Negeri 1 Sumirjo, Kabupaten Tanggamus, Lampung secara daring. Dari pembelajaran yang saya lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, siswa cenderung lebih senang dan merasa bahagia karena proses pembelajaran dan produk hasil kerja mereka disesuaikan dengan profil belajar mereka sendiri. Mereka lebih antusias untuk menyampaikan pendapatnya. Selain itu, melalui pembelajaran sosial emosional, siswa dapat mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan kompetensi sosial emosi. Perasaan yang muncul saat saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional adalah saya merasa sangat senang dan merasa tertantang bahwa saya ketika mau memulai merencanakan itu saya harus mampu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian membuat rancangan penilaian, serta saya harus menguasai materi yang mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini. Saya harus mampu menyusun strategi pembelajaran berbasis konten, berbasis proses, dan berbasis produk pembelajaran. Saya sebagai guru juga harus mampu memilih metode maupun model pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Saya harus mampu memilih teknik-teknik yang tepat untuk menyesuaikan pembelajaran agar siswa dapat memperoleh kompetensi sosial emosional yang diharapkan. Kemudian, perasaan yang muncul saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, saya merasa sangat bangga dan bahagia ketika melihat anak-anak antusias dalam melaksanakan diskusi maupun presentasi pembelajaran yang saya dapatkan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, saya mampu mengakomodasi proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik melalui pemetaan yang dilakukan sebelumnya, dan menyusun strategi pembelajaran berbasis konten, proses, dan produk yang dihasilkan setelah proses pembelajaran. Kemudian, saya juga dapat memilih teknik yang tepat untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki peserta didik agar dapat berguna untuk dirinya sendiri dan lingkungannya, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang telah saya lakukan ini mengubah pola pikir saya bahwa sebenarnya pembelajaran saat ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang kesemuanya itu harus disesuaikan dengan keinginan siswa, potensi siswa, kemudian kebutuhan belajar siswa. Selama ini, saya tidak pernah memetakan kebutuhan belajar murid, sehingga saya terkesan memaksa untuk mereka mengikuti pelajaran saya. Kemudian yang terakhir, perubahan apa yang akan saya lakukan? Target pembelajaran ke depan, saya akan berusaha membuat pembelajaran yang aktif dan menyenangkan untuk siswa dengan cara mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik melalui tes diagnostik awal. Demikian refleksi dari saya. Semoga kita sebagai guru yang bukan hanya pengajar, tetapi juga pendidik, mampu menjadi agen perubahan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Salam sehat dan bahagia. Guru penggerak merdeka belajar.